Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi. Kali ini kita akan membahas contoh soal untuk akuntansi musyarakah. Nah, contohnya di sini pada tanggal 2 Februari tahun 2020 ada nasabah namanya Ibu Nasibah menandatangani akad pembiayaan dengan Bank Murni Syariah, akad pembiayaan penggilingan padi. Di sini disebutkan seperti itu. Nah, skema musyarakahnya nilai proyeknya itu 80 juta. Kontribusi bank 60 juta, sehingga kontribusi Ibu Nasibah itu berarti berapa? 20 juta. Kontribusi bank sebesar 60 juta, ternyata di sini dikasih keterangan bahwa pembayarannya itu 2 tahap. Ya. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari, disetorkan sebesar 35 juta, dan tahap kedua pada tanggal 2 Maret yaitu sebesar 25 juta. Nisbah bagi hasilnya yang disepakati, Ibu Nasibah itu mendapatkan 75% dan Bank BMS itu 25%. Proyeknya masanya itu 6 bulan. Setelah 6 bulan berarti akad musyarakahnya berakhir ya. Kita lihat lagi apa yang diketahui. Oke, ada biaya administrasi 1% dari pembiayaan bank. Ini biaya administrasi yang dibayarkan oleh Ibu Nasibah. Jadi kalau menurut bank, dari sisi pencatatan bank, ini nanti akan menjadi pendapatan administrasi sebesar 600.000. Objek bagi hasilnya dari mana? Apakah profit sharing atau revenue sharing? Nah, ternyata di sini dari profit sharing, yaitu dari gross profit atau laba bruto yang didapatkan dari selisih harga jual beras dikurangi dengan harga pembelian padi. Skema pelaporannya sekarang, skema pelaporan dan pembayaran porsi bank, yaitu setiap 3 bulan atau di sini 2 kali masa panen, yaitu pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus tahun 2020. Berarti nanti tanggal 2 Mei dan 2 Agustus itu akan terjadi pembagian hasil ya. Skema pelunasannya, karena ini merupakan musyarakah permanen, maka dilunasi pada saat akhir akad, yaitu pada tanggal 2 Agustus tahun 2020. Kita lihat jurnalnya. Yang pertama adalah jurnal ketika akad disepakati, yaitu pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Ketika akan disepakati, di sini Ibu Nasibah itu kan membayarkan biaya administrasi ya. Bagi bank, biaya administrasi tersebut akan menjadi apa? Akan menjadi pendapatan. Maka jurnalnya, debitnya di sini ada kas, ya, kas diterima dari nasabah tadi, kreditnya adalah pendapatan administrasi. Atau kalau misalnya nggak diterima secara kas, ini biasanya kalau perbankan dia itu langsung mendebitkan rekeningnya Ibu Nasibah, langsung rekening Ibu Nasibah dikreditkan ya. Nah, untuk mencatat adanya komitmen musyarakah, maka bank itu bisa membuat pencatatan seperti ini. Debitnya itu pos lawan komitmen administrasi pembiayaan, kreditnya adalah kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Berapa nilainya? Nilainya adalah 60 juta sesuai dengan nilai yang dijanjikan oleh bank tadi. Karena ada 2 kali tahap pembayaran atau setoran investasi musyarakah tadi, nanti kita akan jurnal 2 tahap juga, 2 kali. Jurnalnya bagaimana? Ketika misalnya bank itu sudah menyetorkan dananya untuk akad musyarakah. Nanti yang di sini nih, yang lawan komitmen tadi nih, pos lawan komitmen untuk menjurnal komitmennya, ini nanti kita balik ya. Yang debit tuh di kredit, yang kredit di debit gitu. Dan selain itu akan ada jurnal debitnya itu untuk mencatat pembiayaan musyarakah, atau di sini kita bisa juga sebut ya, akunnya itu namanya adalah investasi musyarakah. Kreditnya apa? Kas, karena kas kan diberikan, kas keluar dari bank ya, makanya kasnya dikredit. Atau di sini kita tambahkan di rekeningnya Ibu Nasibah tadi ya, makanya Ibu rekening Nasibah atau rekening nasabahnya dikredit sebesar 35 juta sesuai dengan setoran pertama. Ini tadi yang pos lawan tadi dibalik ya di sini. Yang kedua juga seperti itu, sama jurnalnya, debitnya pembiayaan musyarakah, ini pembiayaan musyarakah atau investasi musyarakah bisa ya. Kreditnya adalah cash atau rekening nasabah sebesar 25 juta, dan yang kewajiban pos lawan komitmen itu nanti akan dibalik nih seperti ini, yang awalnya debit di kredit, yang debit di kredit, yang kredit di debit. Ya. Pada akhir pada akhir pelaporan ini kan sebetulnya jurnal yang pos lawan komitmen administratif pembiayaan pada akhirnya nanti nol ya. Jadi nggak ada, itu hanya untuk seperti
jurnal untuk membantu aja gitu, nggak dilaporkan di laporan keuangan, nggak disajikan sebetulnya. Jadi jurnalnya itu pada dasarnya ini, ya, ini untuk biaya administrasi. Kemudian yang kedua adalah yang ini untuk setoran dari bank untuk akad musyarakah tadi, yaitu debit pembiayaan akad musyarakah, kreditnya adalah kas atau rekening bank, rekening nasabah. Lanjut, ketika penerimaan bagi hasil, ya ini bagian bank. Berikut ini realisasi, jadi ada realisasi laba bruto dari Ibu Nasibah yang mana ada 2 kali masa panen, dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus. Kita lihat realisasi labanya. Masa panen pertama jumlah laba brutonya 14 juta, maka porsi bank tadi kan disepakati 25% dari laba bruto kan. Nah, ketemulah porsi bank yaitu sebesar 3.500.000 ya, tanggal pembayaran bagi hasilnya tanggal 2 Mei. Masa panen kedua 16 juta. 16 juta kalau dikalikan dengan 25% porsinya bank, maka dapatnya bank itu nanti akan dapat 4 juta yang dibayarkan pada tanggal 12 Agustus. Oke. Pada transaksi di atas dapat diklasifikasikan dari beberapa bentuk. Ini misalnya ya, asumsinya seperti itu. Masa panen pertama itu penerimaan bagi hasil yang pembayaran dilakukan bersamaan dengan tanggal pelaporan. Nah, adapun masa panen yang kedua, penerimaan bagi hasil itu ternyata pembayarannya berbeda ya. Ini untuk contoh aja, nanti kalau misalnya pas barengan gimana? Artinya nggak ada tunggakan dari nasabah. Kemudian yang contoh yang kedua adalah ketika antara realisasi dan pembayaran bagi hasilnya itu berbeda tanggal gitu ya. Pertama yang sama bersamaan, berarti nanti bank akan memperoleh kas kan ya, atau di sini bank bisa mendebitkan rekening nasabah, maka debitnya kas atau rekening nasabah sebesar 3.500.000. Kreditnya apa? Karena ini berasal dari pendapatan, yaitu kreditnya adalah pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu penerimaan bagi hasil tidak bersamaan. Ini tidak bersamaan ya. Tidak bersamaan. Nah, misalnya tanggal 2 Agustus tahun 2020 itu dilaporkan ada bagi hasil, tapi belum terima kas, maka muncullah debitnya itu adalah piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta, dan kreditnya adalah pendapatan bagi hasil musyarakah. Nanti ketika tanggal berapa nih, misalnya tanggal 12 Agustus, misalnya nasabah memberikan kas, maka di sini nanti kasnya diterima, maka kasnya didebit dan kreditnya adalah piutang pendapatan bagi hasil musyarakah. Seperti ini. Ya, debitnya kas atau rekening nasabah sebesar 4 juta. Ini contohnya kalau langsung, dan kalau misalnya antara pelaporan dan pembayaran itu berbeda tanggal. Lanjut. Misalkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2020 saat jatuh tempo, Bu Nasibah melunasi investasi musyarakah. Ini berarti sudah di akhir akad ya. Ini berarti sudah di akhir akad. Kita lihat sebesar berapa? 60 juta. Nah, ketika saat akad berakhir, kemudian langsung dilunasi, maka jurnal bagaimana? Pembiayaannya tentu saja akan kita disposisi. Ya, cashnya sebagai bank akan memperoleh kas dari Ibu Nasibah atau rekening Ibu Nasibah kita debitkan. Kayak gini ya jadinya. Debit, kas atau rekening nasabah sebesar 60 juta. Kreditnya ada investasi musyarakah. Ini investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah ya, sama saja. Tapi memang harus konsisten sih ya sebenarnya. Oke dah. Nah, kemudian kalau misalnya di sini gini, sudah jatuh tempo tapi belum dibayar gitu kan, berarti nanti tinggal gini aja, yang debit itu kan awalnya kas kan, tapi karena belum dibayar maka kita jurnal debitnya itu adalah piutang ya, piutang investasi musyarakah jatuh tempo, dibilang seperti itu. Kreditnya apa? Investasi musyarakah atau pembiayaan musyarakah. Nanti ketika misalnya nasabah sudah melunasi, baru tuh kasnya nanti kita terima, kasnya di debit, kreditnya adalah ini ternyata nggak ada. Ya, kalau misalnya nanti dibayar berarti cash pada piutang. Kayak gitu ya. Misalnya kalau misalnya nanti dibayar sebesar berapa? 60 juta. Kayak gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada variasi nih. Kalau misalnya variasi transaksi, kalau terjadi kerugian ya, kerugian usaha. Misalnya pada tanggal 2 Agustus ya, pada masa panen kedua dilaporkan bahwa Bu Nasibah itu mengalami kerugian karena panennya itu misalnya terkena banjir misalnya gitu kan. Kerugian berapa? Misalnya kerugiannya 1 juta. Nah, maka porsinya bank tadi berapa? Nah, itulah yang nanti akan dicatat oleh bank.
Berapa? Karena tadi itu misalnya bank itu kasih 60 juta ya, dari 80 ya, nanti berarti 1 juta itu dikalikan 60 per 80 kayak gini nih ya. Berarti 1 juta itu dikalikan 60 juta per 80 juta sama dengan berapa? 750.000 yang ditanggung oleh bank sebagai kerugian. Jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah debit kerugian musyarakah, kreditnya adalah penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah sebesar 750.000. Itu kalau terjadi kerugian, dan kerugian itu akibat alam, normal saja terjadi. Nah, ketika ada kerugian dan nanti ada pengembalian investasi, maka pengembalian investasi itu kan awalnya harusnya kita dapat 60 juta kan, bank dapatnya 60 juta kan. Tapi karena ada penyisihan kerugian, ada kerugian seperti ini, maka nanti 60 juta itu akan dikurangi oleh 750.000 ini. Maka kas yang diterima oleh bank dari pengembalian investasi hanya sebesar 59.250.000 ya. Jadi 60 juta dikurangi 750.000. Nanti debitnya yang kredit tadi awalnya kan dikredit nih penyisihan kerugian. Nah, nanti itu ketika misalnya dilunasi kita debitkan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Kreditnya investasi musyarakah sebesar 60 juta. Seperti itu ya implementasinya. Dari video-video sebelumnya implementasinya seperti ini ya. Lanjut. Kerugian kalau misalnya terjadi karena kelalaian pengelolaan. Kalau bank itu tidak ada jurnal, ya, tidak ada jurnal. Kalau misalnya kelalaian akibat pengelolaan, ya itu akan ditanggung oleh pengelola, mitra aktifnya, dan nanti yang membukukan kerugian adalah mitra aktifnya, pihak luar, gitu kan. Nah, kalau bank nggak ada jurnal. Kemudian itu kalau mampu melanjutkan usaha ya, dipandang mampu melanjutkan usaha. Kemudian merugi disebabkan kelalaian pengelolaan dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Nah, itu gimana ya? Nanti bank akan mengikuti penggolongan kolektabilitas. Jadi nanti akan ada penyisihan yang dilakukan oleh bank. Ini kalau misalnya kita mau mengacu akuntansi secara detail, ini akuntansinya mengacu akuntansi seperti AR-AFDA, account receivable, kemudian ada penyisihan yang allowance for the full account. Ini teman-teman kalau misalnya mau buka principal accounting, nah ini dibuka di bab piutang dan nanti ada penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for the full account. Sama lah, intinya sama di pembahasan principal accounting di piutang dan AFDA ini. Kalau misalnya pelunasan investasi menurun nih ya, misalnya menurun nih pembayaran seperti cicilan ya, dia tuh seperti ada cicilan kalau menurun ya, misalnya contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi 60 juta, berapa ya, 60 juta ya, nah itu dicicil selama 4 kali, nah maka nanti masing-masing ada 15 juta kayak gitu ya. Nah ini menurun nih gitu kan, nanti akhirnya porsi dari bank akan berkurang ya, porsi dari masyarakat penyertaan bank akan berkurang. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sebetulnya sama aja sih seperti yang tadi kita bahas, yaitu tinggal ketika tanggal cicilan, nanti jurnalnya adalah cash atau debitnya ya, debitnya adalah cash atau rekening nasabah, kreditnya adalah investasi musyarakah. Seperti itu terus ketika terjadi cicilan gitu, teknisnya seperti itu. Nah, kalau misalnya pada tanggal yang disepakati, tanggal cicilan disepakati ternyata nasabah belum bayar, maka nanti tinggal kita akui sebagai piutang ya, piutang musyarakah jatuh tempo ya. Kreditnya adalah investasi musyarakah. Nah, kalau misalnya nanti sudah dibayar, misalnya dibayarnya itu tanggal 12 Juli misalnya ya, dibayar oleh nasabah, tinggal piutangnya kita kreditkan. Cash yang diterima ya kita debitkan atau rekening nasabahnya kita debitkan. Seperti itu saja untuk pembahasan kalau misalnya musyarakahnya berupa musyarakah mutanaqisah atau menurun ya. Nah, ini ada contoh kasus bermasalah, tapi ini sebetulnya intinya itu ada di penyisihan ya. Penyisihan piutang tak tertagih lah. Kalau misalnya teman-teman misalnya accounting prinsipalnya tadi sudah paham ya, bahasan atau konsep mengenai account receivable dan AFDA, allowance for the full account, insya Allah nanti di sini juga teman-teman akan memahami. Jadi saya nggak terlalu membahas detail terkait dengan hal ini ya. Oke, saya nggak bahas detail. Oke, nah ini referensi yang digunakan ya seperti biasa dari ini PSAK-nya pakai copy paste. Kemudian modul dari IAI, Fatwa DSN, bukunya Pak Wiroso, bukunya Pak Rizal Yaya, bukunya Bu Nur Hayati, dan Bu Wasilah. Ini yang menjadi referensi.
Oke, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.